warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali guys ya di channelnya Wawan Teknik ya. Mungkin saya ingin berbagi guys ya, tentang sebuah perakitan ya guys ya. Jadi yang mana di sini saya ada sebuah power ya guys ya. Power tergolong power kelas AB ya guys ya. Jadi di sini ingin berbagi ya tentang pengalaman saya guys ya. Tentang pengalaman saya cara perakitan ya. Jadi di sini sedikit banyak ingin berbagi guys ya. Jadi ya bukan untuk menggurui guys ya. Jadi ingin berbagi ya. Nah, gimana cara guys ya untuk menentukan mensuplai ya sebuah power ya supaya hasilnya itu biar lebih maksimal ya guys ya. Satu contoh seperti ini guys ya. Di sini kan ada sebuah power ya guys ya. Ada sebuah power yang mana power MCRD V2 ya. MCRD V2 Eskimo ya guys ya. Yang mana di sini untuk power ini kan dia berdaya watting ya guys ya. Karena untuk driver juga banyak guys ya, seperti itu. Nah, otomatis untuk power sejenis ini kan harus disuplai dengan menggunakan trapo yang berkelas ya guys ya, ataupun trapo dengan ampere voltase yang besar juga guys ya. Karena dari segi driver juga di sini banyak guys ya, seperti ini ya. Untuk driver juga banyak guys ya. Nah di sini saya ingin berbagi guys ya, ingin berbagi mengenai cara ya atau bagaimana ya yang pas atau cocok ya untuk menyuplai ya. Jadi menurut pengalaman saya guys ya, di sini kan kita ada sebuah trapo ya guys ya. Sini ada trapo ya, yang mana di sini ada trapo 10 ampere guys ya. Ada trapo 10 ampere, mereknya Era guys ya. Mereknya Era ya. Mereknya Era, ya kan? Merek Era gitu kan. Dengan ampera 10 ampere dengan CT 45 ya guys ya. Nah, di sini guys, kalau untuk menyuplai power Eskimo ya, MCRD V2 ya, sekelas Eskimo ini ya, menggunakan trapo ini ya, menurut pengalaman saya ya, tetap dia bisa keluar guys. Akan tetapi guys ya, maksimal atau tenaga yang ada di kit power ini dia tidak begitu maksimal guys ya. Karena apa guys? Karena dalam segi trapo ini kondisi ampernya ini dia kecil guys ya. Dia cuman berapa ya, 10 ampere ya, dengan voltase 45 ya. Otomatis untuk mendorong driver sini dia sangat berat guys ya, sangat berat ya. Jadi kita di sini menentukan gimana ya. Jadi menurut pengalaman saya guys ya, jadi minimal kalau untuk mengangkat kit power ya dengan menggunakan trapo sekelas Era ataupun 10 ampere ya, minimal dari driver juga ya, semacam driver sekelas SOCL 506 ya, seperti ini ya. Untuk driver juga kan dia menggunakan satu driver ya guys ya, seperti ini ya. Otomatis dia akan lebih maksimal guys ya. Itu menurut pengalaman saya guys ya. Jadi dia itu akan lebih maksimal ya. Karena untuk drivernya ini dia tidak di tap ya guys ya. Otomatis trapo ini ya ataupun power supply ya yang kita menggunakan trapo ini ya, dia untuk mendorong ke kit power ini dia akan begitu ringan ya, akan begitu enteng ya guys ya. Karena untuk drivernya ini dia tidak begitu menggunakan driver banyak ya, atau tidak di tap ya guys, seperti itu. Jadi pada intinya ya seperti ini guys ya. Ini SOCL 506 ya guys ya. SOCL 506 yang mana di sini sudah saya tap ya menggunakan Toshiba ya. Ya menurut pengalaman saya guys ya, kalau kita menggunakan trapo ya seperti trapo 10 ampere ya, dia tetap pasti dia akan menghasilkan suara yang ya lumayan. Akan tetapi guys ya, buat saya pribadi ya, pengalaman saya dia hasilnya itu tidak begitu maksimal guys ya. Karena dari ampernya ini dia tidak begitu besar guys ya. Karena apa? Karena di sini kita tap ya, kita tap menggunakan driver sekelas Toshiba ya. Karena trapo sejenis 10 ampere ya dengan kapasitas voltase 45 untuk mendorong driver kit
power SOSL 506 ya dengan driver yang kita tap ini ya, mungkin kalau menurut pengalaman saya untuk mendorong itu dia tidak begitu maksimal ya, karena dia bebannya terlalu berat ya, karena di sini di tap ya, ataupun karena kondisinya di sini menggunakan dua driver ya guys ya, driver pertama, driver dua, itu menurut pengalaman saya ya. Akan tetapi ya tetap ya guys ya, akan tetapi pasti akan mampu ya didorong dengan menggunakan trafo 10 ampere. Di sisi lain juga pasti dia akan mampu ya, tetapi buat saya pribadi dia tidak begitu maksimal ya cara kerjanya, karena dari ampernya juga dia menurut pengalaman saya kurang besar ya, minimal di atas 10 ampere ya, atau 15 ampere. Otomatis untuk mendorong kit power ya yang menggunakan driver ataupun yang menggunakan kit power yang di tap itu ya, dia cara kerjanya tuh untuk mendorong atau menyuplai tenaganya dia begitu maksimal tetapi daya yang dihasilkan ya lumayan begitu kuat ya guys ya, kalau kita menggunakan trafo di atas 15 ampere guys, seperti itu ya. Jadi pada intinya ya di sini saya ingin berbagi guys ya, ingin berbagi tentang perakitan saya ya di sound system ya, karena menurut pengalaman saya guys ya, bila mana kita merakit sebuah power ya yang menggunakan driver ya, menggunakan driver yang drivernya itu yang sekelasnya di tap ya, ataupun menggunakan versi Eskimo atau P2 ya yang menggunakan begitu banyak driver ya, otomatis yang harus kita perhitungkan dalam segi ampere guys ya, dalam segi ampere ya. Semakin banyaknya driver ataupun semakin kit power yang di tap, otomatis kita harus memperhitungkan daya ampere ya, di samping dengan voltasenya juga guys ya, seperti itu ya. Karena menurut pengalaman saya semacam SOSL 506 kita tap bertujuan ya untuk menghandle voltase besar ya guys ya, makanya di sini di sistemnya di tap ya, jadi bertujuan untuk menghandle voltase besar ya. Maka dari itu ya mungkin saya sedikit ingin berbagi bila mana kita merakit sebuah power ya menggunakan driver yang ya banyak ya, seperti Eskimo ataupun SOSL 506 yang di tap, yang harus kita perhitungkan dalam segi trafo, minimal kita menggunakan trafo ataupun ampere yang besar pula guys ya, seperti itu ya, supaya hasilnya itu biar lebih maksimal ya. Itu pengalaman saya guys ya, itu pengalaman saya guys ya, biasa seperti itu guys ya, biasa seperti itu ya. Jadi pada intinya kita merakit sebuah power dengan hasil yang begitu maksimal dengan menggunakan kit power ya dengan driver yang begitu banyak seperti SOSL Eskimo ya, seperti Eskimo kan dia driver kan banyak ya guys ya, berapa tingkat nih kan, otomatis yang harus kita perhatikan dalam segi ampere guys ya, dalam segi ampere, karena dia mendorongnya kit power ini pasti akan berat guys, karena dari driver juga di sini banyak guys ya, seperti itu ya. Otomatis ampernya juga harus kita perhitungkan guys ya, biar lebih maksimal ya. Satu contoh seperti ini juga ya, yang kita tap ya, yang menggunakan kita tap menggunakan Toshiba, otomatis voltase ataupun ampere di trafo ini harus kita perhitungkan ya, minimal dia ampere ini besar ya, karena di sini kita tap ya, seperti itu ya, seperti itu guys. Terkecuali kita tidak tap ya, mungkin di situ kita tidak begitu membantu atau tidak begitu perhitungan dalam segi ampere ya, karena mungkin di sini kondisinya drivernya ya tidak kita tap ya, semacam ini ya, SOSL 506 ya, dia kan kita tap ya guys ya, dia menggunakan trafo 10 ampere ya. Buat saya pribadi ya mungkin tidak begitu berat ya untuk mendorong kit power ini ya, seperti itu ya. Jadi pada intinya kalau bila mana kita merakit sebuah power ya, kita menggunakan power atau kit power menggunakan sistemnya di tap atau menggunakan kit power yang menggunakan driver banyak, otomatis yang harus kita perhitungkan dalam segi ampernya sebuah trafo, karena supaya hasil untuk mendorong kit power ini biar lebih maksimal, seperti itu ya. Jadi pada intinya semakin banyaknya driver yang menggunakan di kit power, otomatis harus kita perhitungkan dalam segi trafonya, ampernya ditambah voltasenya guys ya, seperti itu ya, supaya hasilnya itu biar lebih maksimal, seperti itu guys, seperti itu.
Oke guys ya, cukup sekian ya, dan terima kasih ya. Mungkin di sini saya ingin berbagi ya, sedikit berbagi pengalaman saya di sound system ya, tentang perakitan power ya. Jadi di sini saya bertujuan bukan untuk menggurui guys ya, bukan bertujuan untuk menggurui ya, akan tetapi ingin berbagi, mudah-mudahan bermanfaat ya pada rekan-rekan yang di luar sana ya, seperti itu ya. Oke guys ya, jangan lupa dukung channelnya Wawan Teknik ya guys ya, like, komen, dan subscribe ya. Kurang lebihnya ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawan Teknik Channel. Oke.